Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina nabiyina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang mulia, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah Jum'ah. Marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha sekuat tenaga melaksanakan semua perintahnya serta menjauhi larang-larangannya. Telah maklum bahwa kita semua telah memasuki bulan Rajab, bulan yang mulia. Nabi Muhammad SAW dalam memperhatikan bulan Rajab sampai memanjatkan doa, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik dalam Musnad Ahmad, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban balaghna Ramadan. Ya Allah, semoga Engkau memberkahi kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Semoga Engkau mempertemukan kami dengan bulan Ramadan. Seolah-olah bulan Rajab merupakan persiapan awal untuk menyambut bulan Ramadan. Ia menjadi tonggak dari rangkaian ibadah-ibadah yang penting pada bulan yang jatuh setelahnya, yaitu bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sebagian ulama berkata, Rajabu syahruz zar'i wa Sya'banu syahruz syaqwi wa Sya'banu syahruz syaqyi wa Ramadhanu syahrul hasadi. Rajab adalah bulan menanam, Sya'ban adalah bulan untuk menyirami, dan Ramadan adalah bulan panen. Maka dari itu marilah kita gunakan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak amal soleh, istighfar, sedekah, puasa, dan lain sebagainya. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, sebagaimana kisah yang telah masyhur, pada bulan Rajab juga terdapat peristiwa ajaib dan mengagumkan berupa Isra wal Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian menuju Sidratul Muntaha. Berikut beberapa kisah yang terdapat yang dapat kita petik dari cerita Isra dan Mi'raj tersebut. Yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah perkara yang hak karena sharih, sangat jelas dan eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Sebuah kejadian yang pasti terjadi, pasti benar, tak ada keraguan sama sekali meskipun akal manusia tidak dapat menjangkau. Semua hal aneh ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan iman seseorang. Sebab manusia tersesat adalah orang yang hanya mengukur sebuah kebenaran hanya bersandar pada akal semata. Kita harus menghindari arus pemikir yang hanya mengembangkan akal dengan mengesampingkan kekuatan Allah yang lain. Karena tidak mustahil jika pola pikir demikian dilestarikan akan menjadikan ajaran agama yang tidak cocok dengan akal akan ditolak dan diingkari. Na'udzubillah min dzalik. Padahal model demikian adalah cara pandang iblis. Iblis itu bersifati dengan awalu man qasadina bi ra'yihi. Makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sendiri. Kedua, sebelum Nabi Muhammad menghadap Allah SWT Mi'raj, beliau dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Meskipun hati Nabi sebenarnya sudah pasti bersih karena beliau maksum, suci dari dosa. Bagaimana yang ditulis pengarang Simtul Duror Habib Ali Al-Habsyi, wa ma akhrajal amlaku fi qalbi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin.
Malaikat tidak menghilangkan kotoran dari hati Nabi, tetapi agar hati yang suci semakin menjadi suci. Pembersihan hati ini dilakukan sebelum Rasulullah menerima tugas sholat 5 waktu. Ini juga pelajaran bagi kita sebagai umatnya yang banyak dosa, bahwa saat akan menghadap Allah SWT hendaknya lebih dahulu kita bersihkan hati kita. Hati kita masing-masing. Maksudnya apabila kita sholat harus dimulai dengan hati yang suci, khusyuk, tidak memikirkan bab dunia. Sampai Allah SWT berfirman menggunakan lafal aqimus sholah, tidak if'alus sholah. Fi'lus sholah yang penting melakukan rukun dan syarat sholat sudah disebut fi'lus sholah. Tetapi iqamatus sholah yang bermaknanya adalah melaksanakan sholat dengan menjalankan syarat dan rukun sholat yang zahir dan syarat rukun sholat yang batin, yaitu khusyuk. Hadirin, lalu bagaimana agar dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk? Hatim Al-Asam ditanya, kaifa tahsya'u fi sholatika? Bagaimana engkau dapat khusyuk dalam sholatmu? Maka ia menjawab, aku berdiri membayangkan Ka'bah ada di depanku, aku membayangkan sirat di bawah telapak kakiku, surga ada di sebelah kananku, neraka ada di sebelah kiriku, dan malakul maut ada di belakangku. Hadirin hafizakumullah. Dengan terangan tadi kita semua dapat memahami bahwa solat yang dimaksud dalam Al-Quran yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu bukan solat biasa, tidak hanya fi'lus sholah, namun harus iqamatus sholah. Solat yang benar-benar khusyuk, khudur dan hati suci. Semoga kita semua dan keluarga kita dapat menjadi semakin baik, dimudahkan dalam melaksanakan semua perintah Allah, mendapatkan ridho Allah Ta'ala, di akhirnya masuk surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa dzikril hakim. Innahu wal barur raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar wa ya'lamu ma yasna'un wa qul warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul muta'alil 'anil musyarikati li asairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatir rahmanir rahimin.